Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa yang Bapak banggakan, pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas karunia kita diberi kesempatan untuk selalu berikhtiar mendapatkan ridhonya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi sosok suri tauladan yang baik-baik kita semua umatnya. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas kajian mengenai entrepreneurship yang meliputi pengertian mendalam tentang konsep motivasi entrepreneurship, alasan berwirausaha, dan motivasi usaha zaman Rasulullah SAW atau ala Rasulullah SAW. Semoga sahabat mahasiswa ke depan memiliki wawasan keilmuan yang mendalam di bidangnya dan menjadi praktisi profesional. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, poin yang pertama kita akan bahas mengenai konsep motivasi berwirausaha. Jadi menurut Wicaksono dalam bukunya menerangkan bahwa motivasi dalam konteks entrepreneur, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang entrepreneur yang menimbulkan kegiatan entrepreneur yang menjamin kelangsungan dari kegiatan entrepreneur dan memberi arah pada kegiatan entrepreneur tersebut sehingga tujuan yang dihendaki dapat tercapai. Motivasi berwirausaha merupakan dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasi potensi diri dalam berpikir kreatif dan inovasi untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan bersama. Wirausaha akan muncul ketika seseorang berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya, membuat seseorang menjadi berani mengembangkan usaha dan idenya melalui motivasi berwirausaha yang kuat. Motivasi berasal dari kata Latin mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Bapak kutip dari Terry dalam Hasibuan mengungkapkan bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Adapun menurut Rusdian memperkuat teori tersebut dalam bukunya mengemukakan motivasi merupakan proses psikologi yang mencerminkan interaksi sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Proses psikologi tersebut timbul akibat faktor dari dalam diri seseorang berupa kepribadian, sikap, pengalaman, dan pendidikan, sedangkan dari luar dari sisi seseorang yaitu berbagai faktor lain yang sangat kompleks. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi dari motivasi berwirausaha. Ada motivasinya melihat orang yang sukses, kita tertarik, dan sebagainya. Berwirausaha, menurut Wibowo, wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan. Bapak kutip dari Scarborough dan Jimmy Rare dalam bukunya Wibowo mengatakan bahwa wirausaha merupakan orang yang memiliki karakter wirausaha. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif yang tinggi dalam hidupnya, serta mampu mewujudkannya untuk meningkatkan kesejahteraan diri, masyarakat, dan lingkungannya. Seorang wirausaha tidak pernah lupa memikirkan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka selalu berpikir kritis untuk selalu mencari inovasi dalam menciptakan produk untuk masyarakat. Kita berlanjut ke poin berikutnya yaitu jenis dan sumber motivasi. Motivasi dalam pembahasan ini dibedakan menjadi 4 diantaranya yaitu yang pertama jenis dari sumber motivasi di sini yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, ciri dari motivasi di sini yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik di sini adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya pemberian hadiah dan faktor-faktor eksternal lainnya yang memiliki daya dorong motivasional.
Poin yang ketiga di sini yaitu ada motivasi primer, merupakan motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang keempat, motivasi sekunder, yaitu motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap, dan emosional. Poin berikutnya yaitu faktor yang mendorong timbulnya motivasi berwirausaha. Ya tadi kan poinnya pembahasan mengenai jenis dan sumber motivasi. Terus kemudian yang ini kita akan bahas mengenai faktor-faktornya yang mempengaruhi atau yang mendorong timbulnya motivasi berwirausaha. Jadi motivasi merupakan salah satu faktor keberhasilan wirausaha dalam menyelesaikan tugasnya. Semakin besar motivasi, maka semakin besar potensi kesuksesan yang dicapai. Faktor-faktor yang mendorong disebut juga faktor penyebab kepuasan. Adanya kepuasan akan menambah semangat untuk melaksanakan aktivitas, khususnya pada aktivitas berwirausaha. Nah, jadi di sini ada 3 faktor yang menentukan motivasi dalam berwirausaha. Di antaranya yaitu, yang pertama, keinginan dan minat memasuki dunia usaha. Yang kedua, harapan dan cita-cita menjadi wirausaha. Yang ketiga, dorongan lingkungan. Kemudian, Bapak kutip di sini dari Segal menyimpulkan bahwa keputusan seseorang untuk berwirausaha atau bekerja pada orang lain merupakan proses rasional yang melibatkan 3 aspek berikut. Yang pertama, setiap orang akan membandingkan keinginan atau desirability untuk bekerja secara mandiri atau bekerja pada orang lain. Yang kedua, di sini ada setiap orang akan menilai apakah ia mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan aktivitas yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausaha. Poin yang ketiga, setiap orang harus menentukan apakah ia bersedia menerima risiko yang inherent dalam aktivitas kewirausahaan. Jadi berikutnya, motivasi yang harus dibangun ketika berbisnis yang harus dimiliki diantaranya yaitu fokus pada tujuan. Jadi tujuan bisnis itu harus dirumuskan dan difokuskan. Contoh Microsoft dibangun salah satu alasan kuatnya dari motivasi, yang kini menjadi salah satu perusahaan raksasa di dunia. Mempertahankan fokus adalah kunci sukses. Anda harus memahami bidang kompetensi Anda, keterampilan Anda, dan menghabiskan waktu serta energi Anda di sana. Poin yang kedua, motivasi yang harus dimiliki ketika membangun bisnis yaitu jangan menunda. Apabila Anda memiliki ide bisnis sekarang dan mampu menjawab kebutuhan dan era sekarang, tetapi Anda akan memulai bisnis tersebut 10 tahun yang akan datang, bisnis tersebut akan basi atau sudah tidak menarik lagi, kecuali Anda akan memulai bisnis yang visioner. Tetapi Anda perlu membangun ide tersebut dari sekarang dan membutuhkan waktu 10 tahun. Seperti kisah inspiratif Khairul Anwar, penemu 4G LTE, yang saat ini bisa dinikmati manusia seluruh negara di dunia. Poin yang ketiga dari motivasi yang dibangun untuk seorang entrepreneur di sini yaitu memiliki visi, sebuah gagasan tertulis mengenai cita-cita perusahaan atau tujuan utama pendirian sebuah perusahaan. Instansi atau organisasi ini adalah konsep dari visi misi yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur untuk membangun motivasi. Poin yang keempat, motivasi yang harus dibangun dalam entrepreneur di sini yaitu lakukan pekerjaan sesuai hati nurani. Contoh motivasi bisnis dari Rex Marindo, salah satu bos warung Upnormal. Nama asli grupnya Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya. Bisnis dengan membuat branding keren dari sebuah produk sederhana seperti Indomie dan dijual lebih valuable sesuai kantong anak muda lewat Upnormal. Pertama kali sukses membuka bisnis kuliner, ia menahan diri membeli mobil dan tetap memakai motor. Dan dilansir dari data, ia memberi peluang pekerjaan bagi 3.500 karyawan saat ini, dengan 118 warung abnormal yang tersebar di Nusantara. Itu contoh membangun motivasi dari poin lakukan pekerjaan sesuai hati nurani. Yang kelima poin dari membangun motivasi di sini yaitu berani mengambil resiko. Seorang wirausaha atau entrepreneur yang ingin sukses sudah wajibnya untuk memiliki sikap berani mengambil resiko usaha. Pembisnis sukses dan berani itu Elon Musk contohnya dengan PayPal yang didirikan pada tahun 1998. Kemudian 4 tahun kemudian PayPal dibeli oleh
Baez dengan seharga 2 miliar US dollar. Dengan kekayaan yang sangat banyak tersebut, Elon Musk langsung berusaha membuat perusahaan lainnya, yaitu Tesla Motors. Seperti diketahui pada waktu ekonomi di Amerika Serikat yaitu sangat turun dan belum tentu orang Amerika sendiri dapat membeli mobil elektrik keluaran Musk. Kita beralih ke pembahasan mengapa harus berwirausaha. Jadi ada beberapa poin di sini, yaitu yang pertama ada memperbaiki kualitas hidup. Ketika Anda berwirausaha, siapa yang bilang Anda akan jatuh miskin? Tentu saja anggapan tersebut salah, di mana Anda justru bisa memperbaiki kualitas hidup baik dari sisi finansial maupun moral. Berwirausaha mengajarkan kita untuk bekerja keras, menggapai target, dan selalu berjuang hingga kesuksesan tercapai. Selain itu, di sisi finansial, berwirausaha memberikan Anda untuk bisa menabung dan mengelola uang dengan baik dan teratur, agar uang yang Anda miliki tidak lari ke keinginan atau kebutuhan yang bukan prioritas. Mereka para wirausahawan yang sukses berhasil mengatur uang dan mendisiplinkan diri untuk bisa bekerja keras menggapai usaha yang dianggap sukses sesuatu targetnya. Jadi alasan kedua di sini yaitu sikap mandiri. Apa hubungannya berwirausaha dengan sikap mandiri? Sudah jelas ada hubungannya, di mana jika Anda hanyalah karyawan biasa yang Anda miliki hanya tanggung jawab bekerja sesuai dengan kepentingan dan mendapatkan yang dihasilkan. Apalagi jika Anda sebatas karyawan, sudah jelas akan menghasilkan uang yang terbatas dan pekerjaan yang itu-itu saja. Namun berbeda dengan berwirausaha, di mana Anda dituntut untuk lebih mandiri dan juga berani mengambil keputusan. Dalam berwirausaha, keuntungan serta kerugian ditanggung oleh sendiri. Hal ini mengharuskan Anda untuk melangkah secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Selain itu, Anda juga haruslah berusaha untuk mensukseskan atau mendirikan usaha sampai dianggap bisa berjalan dengan baik. Hal ini juga menyangkut sikap mandiri yang dikatakan. Karena dengan atau tanpa bergantung pada orang lain, Anda sudah bisa menghasilkan uang dengan usaha sendiri. Alasan yang ketiga di sini yaitu membuka lapangan pekerjaan. Nah, Anda akan menjadi seorang yang bisa memberikan manfaat dari kontribusi membuka peluang pekerjaan karena berhasil membuka lapangan kerja. Banyak orang yang hanya bisa mencari kerja untuk dirinya sendiri, itu pun harus berusaha payah. Namun bagaimana dengan berwirausaha? Selain mendirikan dan membuat pekerjaan untuk Anda sendiri, Anda juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Yang mana seperti Anda ketahui, semakin besar perusahaan atau usaha yang Anda dirikan, maka akan semakin banyak karyawan dan semakin besar membuka lapangan pekerjaan. Apalagi jika Anda berwirausaha di desa atau daerah yang belum ramai bisnis dan lapangan pekerjaan. Usaha bisa menjadi alternatif sendiri untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar. Hal seperti ini sudah banyak dilakukan oleh para UMKM di daerah dengan membuka sebuah usaha dan mempekerjakan masyarakat sekitarnya agar lebih produktif dan bisa menghasilkan. Poin yang keempat, alasan mengapa berwirausaha di sini yaitu mengurangi pengangguran. Lulusan sekolah semakin banyak. Nantinya mereka harus mencari kerja untuk membiayai hidup sendiri dan berkembang lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan banyak LSM bahwa di Indonesia angka pengangguran masih tinggi dan sedihnya mereka adalah para lulusan sarjana baik setara 1 maupun setara 2. Kenyataan ini menyebabkan banyak orang yang merasa bahwa pendidikan bukan lagi hal utama yang dicari untuk bisa bekerja. Namun Anda juga harus memiliki keinginan, tanggung jawab, dan life skill yang sangat tinggi untuk bisa bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan baik. Namun dengan berwirausaha, alasannya Anda mengurangi tingkat pengangguran dan masalah terbesar di antara masyarakat. Anda bisa mempekerjakan mereka sesuai keahlian dan juga bidangnya. Seperti adanya manajer, cleaning service, bahkan juru parkir yang bisa bekerja untuk Anda. Kenyataan ini justru memperjelas kenapa Anda harus memilih untuk berusaha dibanding hanya bekerja saja. Poin yang kelima dari mengapa kita harus berwirausaha yaitu jalan rezeki. Wirausaha pemuda Islam tentu memiliki jalan rezekinya sendiri karena Anda membuka usaha sendiri. Hal ini tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga sosial. Karena Anda membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa memiliki usaha sendiri hanyalah memiliki efek untuk diri sendiri. Namun, orang-orang bekerja di bawah Anda merupakan jalan rezeki lainnya. Karena dari keikhlasan mereka bekerja, usaha Anda akan berjalan dengan baik.
Belum lagi dari doa yang mereka panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala agar usaha Anda berjalan baik ataupun memperoleh kesehatan sepanjang waktu. Poin yang keenam dari mengapa kita harus berwirausaha, kemaslahatan umat. Jadi kemaslahatan umat ini yaitu keuntungan menjadi wirausaha pemuda Islam lainnya adalah mempermudah Anda dalam beribadah, karena menjadi orang kaya atau berkecukupan akan memudahkan diri untuk bersedekah, zakat, kurban, dan lain sebagainya, atau infak, mendirikan pembangunan pondok pesantren, dan yang lainnya. Sehingga jurang kesenjangan antara yang punya dan tidak menjadi mengecil atau berkurang. Selain itu, dengan menjadi wirausaha sukses akan memudahkan Anda untuk melakukan gerakan penggalangan dana bersama wirausaha lainnya. Oke, setelah kita membahas mengenai konsep motivasi berwirausaha, kemudian alasan mengapa kita harus berwirausaha, kita ke poin yang terakhir. Di sini ada motivasi entrepreneur dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum dikenal sebagai pemimpin agama, Rasulullah SAW adalah seorang pembisnis sukses di masanya. Sejak umur 12 tahun, Rasulullah SAW telah ikut bersama pamannya dalam perjalanan bisnis ke luar negeri atau keluar kota, yakni ke wilayah Syam, yang sekarang meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Pada usia 17 tahun tersebut, Rasulullah SAW telah merasakan ketatnya persaingan bisnis di kawasan regional yang dikelola bersama pamannya. Dan puncaknya ketika beliau berumur 20-25 tahun, beliau benar-benar menjadi eksportir melalui kerjasama dengan Khadijah, konglomerat Mekah pada waktu itu. Kecerdikan atau kecerdasan Rasulullah SAW dalam berbisnis dan akhlaknya yang mulia kemudian membuat Khadijah jatuh cinta atau jatuh hati dan mengutarakan keinginan untuk dipersunting Nabi SAW. Tidak main-main, mahar yang diberikan oleh Rasulullah untuk Khadijah adalah 500 ekor unta, atau ada yang menyebut 20 unta merah, yang jika kita asumsikan dengan kurs saat ini adalah sekitar 17-20 miliar rupiah. Luar biasa bagi seorang pembisnis muda yang waktu itu berumur 25 tahun. Setelah menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk bekerja dan berwirausaha. Di sini ada hadis yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW mendorong kita untuk menjadi berwirausaha. Hadisnya yang diriwayatkan dari Ahmad, hadis sahih. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Motivasi bisnis Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki Ansor datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi pun bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada 2 potong kain, yang satu dikenakan dan yang lainnya untuk alas duduk, serta cangkir untuk minum air." Nabi SAW berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi pun bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga 1 dirham." Nabi SAW bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih?" Nabi SAW menawarkan hingga 2 atau 3 kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga 2 dirham." Maka Nabi SAW memberikan 2 barang itu kepadanya dan mengambil uang 2 dirham itu serta memberikannya kepada lelaki Ansor tersebut. Seraya bersabda, "Belilah makanan seharga 1 dirham dengan uang itu dan berikan kepada keluargamu, dan sisanya belilah sebuah kapak dengan 1 dirham dan bawa kapak itu kepadaku." Ia pun melakukan perintah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memasang gagang pada kapak tersebut dengan tangannya, kemudian bersabda, "Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu juallah, jangan kembali kepadaku setelah 15 hari. Lelaki Ansor itu pun melaksanakan perintah Nabi, kemudian datang lagi dengan membawa 10 dirham. Sebagian hasilnya ia berikan baju dan sebagian lagi ia belikan makanan. Rasulullah bersabda kepadanya,
Usaha itu lebih baik bagimu daripada engkau datang dengan noda hitam di wajahmu pada hari kiamat disebabkan meminta-minta. Meminta-minta hanya boleh bagi 3 macam orang, yaitu yang pertama orang yang sangat fakir, yang kedua orang yang terkena denda yang sangat berat, dan yang ketiga atau orang yang diberi diat atau tebusan yang menyulitkan. Keterangan tersebut diriwayatkan dari Tahrij Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kitab Taqrib wa Tahrib, hadis nomor 240. Oke, sekian pembahasan mengenai konsep motivasi berwirausaha, mengapa kita harus berwirausaha, dan wirausaha atau anjuran berwirausaha dari Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.